Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para DKM masjid, wabil khusus para dewan guru Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Syekhina wa Rabbi Arwahina Fadilatul Habib Da'ilallah Sayyidil Walid Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, amin ya Rabbal Alamin. Dan para dewan guru-guru yang lainnya, jamaah, hadirin, hadirat yang juga ikut serta di dalam live streaming Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Semoga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di yaumul qiyamah, dan menaungin hari-hari kita dengan keluhuran, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia di baitin min buyutillah, di tempat yang mulia yang dimana setiap duduknya kita, amal ibadahnya kita di tempat ini menjadi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kehidupannya menjadikan sebuah kunci bagi setiap orang yang ingin dekat kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam hadits qudsi, Allah berfirman, tidaklah demi keagunganku dan anugerahku, tidaklah seorang hamba yang ingin mendekatinku melalui pintu-pintu yang lain. Bahkan pintu tersebut telah ditutup oleh Allah. Jikapun mereka bisa sampai kepada Allah, mereka tetap berada di belakangnya Nabi Muhammad. Semua pintu-pintu ditutup oleh Allah dan tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah kecuali jalan Nabi Muhammad. Maka di sore hari ini atau di maghrib ini menjelang malam, kita duduk di tempat ini untuk meniti jalan sampai kepada Allah melalui jalan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk menuntut ilmu. Di majelis ini, di majelis Jalsatul Itsnain, di hari Senin malam Selasa, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin kita membahas pelajaran-pelajaran seperti biasanya, yang dimana pelajaran tersebut merupakan salah satu cara dari cara-cara yang ingin sampai kepada Allah. Tapi dikatakan caranya, jika seseorang ingin sampai kepada Allah, maka hendaknya mereka melalui bidayah. Karena laulal bidayah
Kalau bukan karena bidayah permulaan, maka mereka tidak akan sampai ke nihayah, ke akhir, sampai derajat orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi Muhammad. Di malam hari ini kita juga beruntung, kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, karangan dari Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sampailah pembahasan kita yang kemarin dibahas tentang masalah gisim atau bagian meninggalkan atau menjauhin perbuatan maksiat. Kemarin juga sudah kita bahas di minggu kemarin tentang orang-orang yang harus dijauhi, orang-orang atau perkataan perbuatan yang harus dijauhi dari perbuatan meninggalkan maksiat. Ini anggota tubuh masih. Maksiat anggota tubuh yang harus ditinggalkan. Lisan udah, mata udah, sekarang lisan, mata udah, telinga udah, sekarang lisan. Lisan diantaranya kemarin ghibah. Nah, ini ghibah nih, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaih. Kemarin pernah saya bilang kalau ghibah itu nggak harus pakai lisan, pakai lirikan mata pun bisa, pakai gerakan fisik pun, fisik ngikutin orang atau menghina orang dari belakang pun bisa, atau dengan tangan pun bisa. Ini ghibah. Kalau dulu ghibah itu dengan lisan, membicarakan saudara kita perkara yang ia benci. Kalau sudah dia benci, maka dia tidak akan gembira dengan perkataan kita. Kadang-kala itu perbuatan baik, nggak demen perbuatan baik tersebut diikutin, apa didengar oleh orang lain. Ini orang-orang soleh, nggak pengen amal ibadahnya diumbar ke orang lain, ya. Nah, sampailah pembahasan kemarin tentang orang-orang atau cara tingkatan atas nih, ghibah tingkatan atas, bukan orang awam. Siapa ghibahnya? Siapa ghibahnya? Seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang dai atau seorang habib yang menyeru ke jalan Allah, yang mereka mempunyai ilmu lalu mereka menyampaikan ilmu mereka. Ini tingkatan atas, bukan orang awam. Dia membicarakan orang lain, alasannya dengan mendoakan orang lain, tapi menyebutkan aib orang tersebut. Aibnya misalnya tuh orang fulan bin fulan tuh, semoga Allah ngerahmatin fulan bin fulan, mendoakannya. Kemarin habis menghina saya depan orang rame. Ya, ini tingkatannya orang ustadz, orang-orang yang punya ilmu. Mereka orang yang punya ilmu tingkatannya begitu, ghibah. Itu tetap ghibah. Nah, kemarin juga Imam Ghazali menjelaskan tentang perkataan firman-Nya Allah, sebuah peringatan, teguran yang harus menjadi kita wanti-wanti. Karena orang-orang yang membicarakan aib saudara orang lain, kata Allah, cukup seperti mana dia memakan bangkai saudaranya hidup-hidup. Kalau kita bilang orang sudah mati, kita makan hidup-hidup, kita makan dagingnya. Nih orangnya masih hidup, tapi kita makan. Makanya kalau orang puasa pengen kenyang, nggak pengen lapar, inti banyak-banyak ngomongin orang. Lagi puasa nih, nggak pengen ngerasa lapar, coba inti ngomongin orang terus, kenyang perut inti. Apa? Yang dimakan ada bangkai saudaranya sendiri. Jadi hati-hati. Lalu Imam Ghazali pun menjelaskan tentang perkara yang bisa kita tinggalkan. Di sini Imam Ghazali menyebutkan ada 3 orang jenis orang yang riya. Di situ juga Imam Ghazali mengajarkan kita untuk wanti-wanti, agar kita menjaga jangan sampai kita terjatuh, atau kalaupun sudah terjatuh untuk menghilangkan penyakit riya tersebut. Imam Ghazali pun mengajarkan kepada kita. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan di malam Selasa kemarin. Di sini dikatakan yang pertama cara kita untuk menghilangkan riya, mengintrospeksi diri kita, merenungkan diri kita.
Bahasa kita ini ngaca. Kalau kita ngomongin orang tuh ngaca, ngaca, berhenti ngomongin orang. Coba lihat, yang inti omongin itu ada nggak di dalam diri inti? Inti ngomongin aib orang. Coba lihat, ada nggak aib orang itu ada di dalam diri inti? Kalau seandainya ada, berhenti ngomongin aib orang. Coba inti benahin dulu aib inti. Kalau inti nggak mampu, sama seperti orang tersebut yang belum mampu untuk merubah dirinya. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat, inti omongin percuma. Kenapa? Ente nggak melakukan dosa tersebut, tapi ente mendapatkan dosa tersebut. Atau ente ngomongin orang yang berbuat maksiat, tapi perbuatan maksiat itu ada dengan diri ente. Nah jadi kita seharusnya ketika kita mau ngomongin orang, coba, apalagi medsos ya, na'udzubillah min dzalik, kita nih lebih sering di medsos. Tahu kabar berita dengan medsos, tahu kebenarannya, tahu nggak kebenarannya. Seperti saya kemarin baru duduk sama satu orang. Wallah Habib itu tempat bukan main. Pantesan Allah azab di tempat itu tentang musibah yang Allah turunkan kepada salah satu wilayah Indonesia. Saya bilang, kenapa? Tempat tersebut Habib, wallah maksiatnya bla bla. Anak tanya, ente ada di situ? Enggak ada Habib. Tahu dari mana? Omongan orang. Ya. Ente nggak mau dengar. Ente ngeribahin satu tempat yang itu tempat tersebut belum tentu ada pastinya, ataupun jika pasti, ente ribah. Nih, sebelum kita ngomongin orang seperti itu, coba introspeksi diri ente. Orang tersebut berbuat maksiat, kita ada nggak? Kalau ada, hati-hati. Ya, kalau ada lebih baik kita membersihkan diri kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Imam Ghazali mengatakan yang pertama tersebut, yang kedua, kalau seandainya yang orang yang kita omongin tersebut dia mempunyai aib, nih yang parah nih, yang parah. Kita ngomongin orang, kita ngunjing orang, tapi orang tersebut, orang yang kita gunjingin orang tersebut, perbuatan yang kita gunjingin itu ada di dalam diri kita. Tapi kita nggak sadar. Kalau yang pertama, orang menggunjingin orang lain tapi dia sadar dia ada perbuatannya. Yang kedua, dia menggunjingin orang lain dan perbuatan orang yang digunjingin tersebut, maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut ada di dalam dirinya, tapi dia nggak sadar. Nah ini orang yang susah. Kalau sudah begini, Allah, rugi hidup ini. Ruginya serugi-ruginya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kalau ini dinasihatin nggak mau dengar, dan dia yang mengetahui, aneh lebih tahu. Kalau sudah ada seperti ini, masuk sifat ujub di dalam dirinya. Sombong. Kata Imam Ali, ngapain sombong? Makan sama makan, ya makan kita masuk dari mulut dan keluar kotoran, nggak ada yang perlu disombongin. Nah, kalau sudah seperti ujub sudah masuk ke dalam diri ini orang, dia nggak mau ngelihat ada aib nggak di dalam dirinya, dia nggak mau ngelihat ada celah nggak di dalam dirinya, sehingga orang tersebut meninggalkan keburukan orang yang dibahas dia dan mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, padahal ada perbuatan tersebut di dalam dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Masuk dah sifat ujub, sombong. Kalau udah sombong, mau dinasihatin gimana pun, kata Rasulullah SAW, orang sombong itu nggak mau nerima kebenaran. Orang sombong nggak mau nerima kebenaran, nggak mau dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Udah, pokoknya dia yang paling benar, dia yang paling paham. Kalau orang sudah seperti itu, tingkatannya sama dengan iblis. Siapa yang paling dekat makhluknya Allah, yang paling dekat itu siapa? Iblis, laknatullah. Berbicara dengan Allah, ibadahnya bukan main, setiap jengkal di muka bumi ini dia pernah sujud. Tapi karena sifat sombongnya, aba wastakbar,
dia nggak mau ogah dan dia nggak patut sama Allah, sombong dengan Allah, akhirnya jadilah laknatullah alaih, dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena nggak mau taat kepada Allah. Allah cuma merintahin sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mau. Ini kalau udah masuk sifat ujub di dalam diri manusia, mau dikasih nasihat apapun nggak bakal bener. Bahkan kita ya orang yang nasihatin, ala lu masih kecil, mau nasihatin gua, umur lu masih hijau, gua udah tua, tinggal nunggu matinya doang. Orang-orang begini, kalau dinasihatin nggak mau, tinggal nunggu matinya doang. Tapi jangan didoain mati, doain kalau dikasih hidayah sama Allah. Ya, kalau orang-orang udah seperti ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, dia punya aib, dia menggunjing orang lain dan ada aib di dalam dirinya, tapi dia nggak sadar di dalamnya ada aib orang yang dia gunjingin tersebut di dalam dirinya. Di sini dikatakan bahwa Imam Ghazali mengatakan, kalau sudah ente lihat ada aib di dalam diri ente ada aib, nggak ada aib di dalam diri aneh. Aneh nggak ada aib. Ente orang itu berbuat maksiat begitu, ente nggak ada aneh. Kalau orang sudah ngerasa di dalam dirinya nggak ada perbuatan buruk yang orang lakukan tersebut di dalam dirinya, atau tidak ada celah di dalam dirinya, atau tidak ada aib di dalam dirinya, atau tidak ada sedikit rusaknya di dalam dirinya, udah nggak ada gue, nggak ada di dalam diri gue. Hati-hati nih orang seperti ini. Ini orang kata Imam Ghazali lebih dungu. Kalau bodoh masih mending. Dungu ini di bawah nih bodoh udah. Kalau tingkatan udah paling atas. Dungu bodoh yang udah kelewatan bodoh. Bodoh yang sudah kelewatan bodoh. Orang-orang seperti ini, kalau yang pertama diingatin, kalau yang kedua diingatin, kalau nggak mau tinggalin. Nah, yang ketiga, di sini dikatakan yang ketiga, in kunta shadikan fi dhannika fashkurillahi ta'ala alaih. Ini tipe-tipe yang ketiga, kata Imam Ghazali, kalau ente seandainya emang ngelihat ada orang nggak ada di dalam diri ente itu aib, emang nggak ada. Tapi digunjing orang berbuat maksiat tersebut, tapi nggak ada perbuatan aibnya di orang tersebut di dalam diri kita. Kalau seandainya ada orang yang seperti itu, dirinya nggak ada perbuatan aib di dalam dirinya, maka yang bersyukur sama Allah. Tapi kata Imam Ghazali, kalau seandainya perbuatan maksiatnya, inti lihat dalam diri inti, dalam batin inti, nggak ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut, kata Imam Ghazali, wala tufsiduhu bisalbin nas. Kalau sudah seperti itu, jangan sampai ente menggunjing dia, mencari aib-aibnya orang tersebut lalu diomongin. Ini orang-orang yang mencari aibnya, hati-hati. Mencari kesalahan. Kalau udah mencari kesalahan orang tersebut dibongkar. Seperti Imam Ghazali mengatakan, ente mau nggak aib ente dibongkar ke orang lain? Nggak mau. Nah, kalau ente nggak mau, jangan bongkar aib orang lain. Kalau ente nggak mau bongkar aib orang, jangan pernah menghukumin orang. Kalau kita sudah menghukumin orang, udah rusak kita, udah hancur hidup kita. Ada Badui datang kepada Rasulullah SAW, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di yaumul qiyamah siapa yang akan menghisap dosa-dosa kita ya Rasulullah. Nih Badui ngerasa ketakutan. Kenapa? Karena dia ngelihat banyak manusia yang sering kali menghukum seseorang. Dan sifat manusia itu nggak ada pemaafnya. Nih Badui ketakutan. Lalu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang nanti yang menjadi hakim di yaumul qiyamah? Kata Rasulullah, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu yang akan menjadi hakim di yaumul qiyamah. Baru tenang nih, Allah
alhamdulillah. Senyum dia. Rasulullah bingung ngelihat Badui ini. Badui, kata Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau senang? Iya Rasulullah, aku nih baru lega sekarang nih, kata dia. Kalau tahu yang bakal menghukum saya, menghisap saya Allah, saya baru lega. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang yang sering kali menghukum orang lain dan sifat orang tersebut nggak punya sifat pemaaf. Tapi Allah Ar-Raufur Rahim, Sang Pemaaf. Kata Rasulullah. Nah, kalau sudah dihakimin sama orang nggak bakal selamat. Hakim dunia, manusia nggak bakal selamat. Tapi kalau Allah Raufur Rahim, yang maha pemaaf, makanya ini Badui merasa tenang. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kalau sudah kita lihat introspeksi diri kita, kalau seandainya kita ada ayat yang bakal kita omongin, berhenti, jangan ngomongin. Kenapa? Lihat, karena kita ada sama dia. Jika nggak ada sama sekali perbuatan aib yang ada di dalam diri orang tersebut yang kita omongin nggak ada di dalam diri kita, bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Tapi dengan syarat, kata Imam Ghazali, jangan kau rusak kebersihan hatimu tadi itu dari segala macam aib-aib tersebut dengan bisal bin nas wa tamaghud wa tamatmud bi'aradihim. Jangan sampai engkau mencari aib-aib orang lain, manusia yang lain, dan juga jangan engkau mengumbar dengan kata-kata yang kasar kepada mereka untuk menghancurkan kehormatan mereka. Jangan sampai. Kalau kita sudah ngeliat, kita alhamdulillah nggak ada perbuatan dosa begitu, diam. Jangan ngikut ngomong. Kan kita ini paling demen ngikut ngomong. Apalagi satu ngomong, iya, terus. Ya. Jangan sampai, dan kita jangan merusak, jangan kamu rusak dengan mengumbar suara yang kasar, kata-kata yang kasar sehingga menghancurkan kehormatan orang lain. Fa inna dzalika min a'zamil uyub. Kalau sudah kita nggak punya aib, tapi kita bongkar tuh aib orang, kita kata-katain tuh orang, kita hina-hina tuh orang, ketahuilah, kata Imam Ghazali, kalau itu merupakan aib yang paling besar. Hati-hati. Ini perkara-perkara untuk menjaga hati kita yang bersih, sehingga kita tidak meremehkan orang lain, tidak menghina orang lain. Orang tersebut berbuat maksiat, nah, diam. Minta doa, semoga Allah kasih dia hidayah, tanpa menyebutkan depan orang rame-rame. Enggak nyebutin ke orang rame-rame, kan sudah dibahas kemarin di malam Selasa kemarin. Kalaupun kita ingin mendoakan dia, doakan dia secara sir. Jangan doakan mereka depan orang rame-rame, ya Allah mudah-mudahan tuh si A Allah kasih hidayat, dia habis berbuat maksiat ini. Enggak usah. Kalau ente mau mendoakan dia, doakan diam waktu di sepertiga malam, enggak ada orang tahu, antara ente sama Allah. Dan jangan diremehkan. Imam Abu Bakar Imam Abu Bakar bin Abdullah Idrus bin Abu Bakar Syakran. Kalau nggak salah Imam Abu Bakar Adani yang magamnya di kota Adan di Yaman. Pengen keluar dari kota Trim. Kata abahnya, boleh dengan syarat satu. Apa syaratnya? Abah, coba ente keluar dari kota Trim, ente cari orang yang paling rendah dari ente. Cari orang yang paling rendah dari ente. Ini Imam Abu Bakar Adani. Cari orang yang paling rendah. Siap apa? Keluar dia dari rumahnya. Di jalan ngelihat orang lusuh, pakaian enggak bagus. Iyalah orang-orang tua renta lah.
Oh ini dia nih, dia bilang. Pas disamperin dia mikir, ya Allah, ini orang tua, ilmunya mungkin ibadahnya bisa lebih dulu dari saya. Amal ibadahnya mungkin lebih banyak. Dan mungkin ini orang wali dari walinya Allah. Ini orang lebih hebat dari saya. Nah, bukan ini orang. Jalan lagi masuk ke pasar. Masuk ke pasar ketemu orang gila. Udah ketemu orang gila, pas ngeliat orang gila, nah ini dia. Ini orang gila nih. Ini orang yang lebih rendah dari saya. Udah dibawa nih orang gila. Pas di tengah jalan dia mikir, ini orang gila kalau mati dia di yaumul qiyamah enggak dihisab. Orang gila dia mau telanjang, dia mau gimana pun, dia mau ngapa, ini nama orang gila. Nggak bakal dihisab sama Allah. Tapi orang zaman sekarang enggak, banyak yang pura-pura gila. Ini orang zaman sekarang. Kata Imam Abu Bakar, ini orang gila, udah dibawa. Pas di tengah jalan, ini orang gila, dia nggak bakal dihisab. Kalau aku bakal dihisab, kata dia. Nggak jadi, balik lagi. Tengah jalan lagi, keluar dari pasar dia nyari orang, nggak ketemu orang. Dia ngelihat seekor anjing yang sudah sakit, ada binatangnya yang nempel ulat di tubuhnya. Lalu kata Imam Abu Bakar, udah nih anjing, ini binatang najis, udah nggak ada yang bisa diambil. Udah nih orang yang makhluk yang paling hina, yang paling rendah. Ingat lagi dia. Oh anjing, ini anjing nggak bakal dihisab di yaumul qiyamah, bakal jadi debu. Tapi aku bakal dihisab sama Allah. Kalau gitu nggak ada orang yang paling rendah, yang paling hina kecuali aku. Dia pulang ngadap ke Abah, lalu berkata kepada abahnya Habibullah Aidrus, bilang, Abah nggak ada orang yang paling rendah, yang paling hina, makhluk yang paling rendah, yang paling hina kecuali saya, kata dia. Mereka ini orang-orang ketika abahnya baca kitab Ihya Ulumuddin bingung. Ada sifat ghibah, riya. Ketika baca sampai ini penyakit-penyakit maksiat ini di dalam kitab Ihya kan ada. Dibingung. Ada nih penyakit-penyakit seperti ini. Karena apa? Saking bersihnya hatinya yang dari segala macam penyakit-penyakit tersebut. Abah sama anak, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Menjaga diri kita dari tidak mengghibahin orang. Tadi yang pertama kita sudah dapetin, berarti yang menggunjing orang itu ada 3 sifat-sifatnya dan cara-cara untuk meninggalkannya. Yang pertama, orang yang menggunjing aib orang lain dan dia tahu ada aib orang tersebut di dalam dirinya, mikir, tinggalin perbuatan gitu. Ada lagi orang yang menggunjing orang lain dan dia tahu ada aib dan aib tersebut ada di dalam dirinya dan dia nggak tahu kalau ada aib tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, ada orang lain yang emang menggunjing orang lain tapi aibnya tersebut nggak ada di dalam dirinya. Ini yang ada di dalam diri kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, hati-hati. Jangan pernah membicarakan aib orang lain. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kita orang menghina yang melakukan perbuatan dosa tersebut kecuali perbuatan dosa itu kembali kepada kita. Tukang mabuk, hati-hati, bakal balik ke diri ente bakal jadi tukang mabuk. Tukang zina, hati-hati, ente bakal jadi tukang zina. Sebelum mau ngibahin orang, ngaca dulu kita supaya kita wanti-wanti agar kita nggak jatuh ke dalam ghibah. Kadang nih ghibah macam-macam. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas di malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Dari perbuatan maksiat mata Allah jaga, perbuatan maksiat telinga Allah jaga, dan maksiat lisan yang saat ini kita bahas. Semoga Allah jauhkan segala macam sifat tersebut dan membersihkan hati kita dan menjadikan diri kita bahwa kita adalah orang ciptaan makhluk yang paling hina dibanding seluruh hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi ini. Setiap orang-orang yang kita ketemu mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadikan diri kita adalah orang yang akan berusaha terus berada di dalam jalannya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.